Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di online service pagi ini. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami percaya Tuhan. Kami ada hari ini Bapa, sampai saat ini ya Bapa, kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah servis kami Tuhan, Bapa Engkau berkati Bapa, walaupun kami dari rumah saja Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, tapi biarlah tetap Roh Kudus memenuhi setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan, kemanakah aku menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh besar Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yes Lord. Mari lebih sungguh lagi bersama katakan, kemanakah aku pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau
Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. bersama katakan Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah Tuhan. Mari lebih sungguh lagi bersama kita katakan Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari biar Bapak Ibu angkat tanganmu katakan Besar pengorbanan. bagiku, Yes Lord. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami bagiku. sungguh indah. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat kedua tanganmu katakan Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. yang kau pikirkan Tentangku tak terselami bagiku. sungguh indah. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir
lebih sungguh lagi katakan. Sungguh indah. Mari mulai sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Yesus, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Amin Tuhan, Asyad ya Bapa. Amin Tuhan, Irararararaba ya Raba, Syakaya rararaba syade. Yesus Tuhan, Ku mau memujimu lebih lagi Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya raraba syadararaba ya raraba. Ya raraba 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 raraba. Yes Lord. Ya raraba ya raraba 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 raraba. Kami percaya hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Ya Rabba syarara laba ralaba ya ralaba ralaba. Amin. Yes Lord. Ya Rabba syarara ya ralaba 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 ralaba. Mari sekali lagi angkat suaramu, mulai sembah Dia. Ya Rabba syarara ya ralaba 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 ralaba. Ya Rabba syarara ya ralaba ralaba ralaba. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian Bagi-Mu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih sungguh bersama angkat suaramu katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang agungkan. layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari sekali lagi bersama katakan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang penuh sukacita dari Tuhan boleh sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan kita lebih lagi, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa saudara? Bagi yang mengasihi. Mari kembali bersuka cita dalam hadiratnya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi nyatakan, Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, selamanya Kau ajaib. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pesan dari Teologia Pusat. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal.
Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah membesarkan Tuhan kita yang kita hormati, kita sanjung. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami untuk datang bertemu dengan Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau, dan saatnya kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu, supaya kami semuanya boleh hidup berkenan di mata Tuhan. Kami mau memakai firman-Mu untuk menjadi senjata, supaya kami bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara mengenai keluarga. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Sebuah keluarga dibentuk oleh Tuhan sejak manusia diciptakan. Adam waktu itu yang pertama kali diciptakan. Setelah Adam hidup beberapa lama, Tuhan melihat kurang lengkap, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka diberikanlah pasangan seorang wanita, yaitu Hawa. Jadi sejak awal Tuhan sudah menciptakan keluarga. Karena tidak baik Adam seorang diri, maka perlu adanya Hawa. Akhirnya mereka hidup bersama dan melahirkan anak-anak. Dari situlah kemudian terus sampai sekarang ini dunia ini bisa jadi. Asal mulanya dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan keluarga, Adam dikasih istri, kemudian mereka bersatu dan melahirkan anak-anak. Dan itu sampai saat ini. Jadi suami istri itu adalah sesuatu hal yang
berkenan di mata Tuhan. Nah saudara sekalian, tetapi sekali lagi ketika ada manusia, ketika ada keluarga, disitulah juga ada kuasa kegelapan yang mau merusak keluarga itu. Iblis juga sudah ada waktu itu. Dia menggoda manusia itu. Dia mau membuat manusia itu tidak bahagia. Iblis mau merusak iman daripada manusia itu. Tuhan berfirman, Adam dan Hawa awalnya taat. Ya, waktu dengar firman Tuhan, dia punya iman yang kuat. Akhirnya dia suatu saat diuji. Iblis mencobai Hawa. Saya yakin sebelum mencobai Hawa, dia pasti mencobai Adam terlebih dahulu, menurut pendapat saya. Tetapi Adam saya yakin lebih kuat waktu itu. Adam dicoba, Adam tidak bergeming. Dia tetap pegang firman Tuhan. Dia tetap hidup dalam iman. Akhirnya iblis kewalahan dan iblis menggoda Hawa. Nah saudara, memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa seorang istri itu adalah kaum yang lebih lemah dibandingkan dengan suami. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ke 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke 7. Kita baca bersama-sama. Apa kata Tuhan mengenai seorang suami dan seorang istri? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ke 7. Nah saudara, di sini nanti kita akan melihat posisi suami dan posisi seorang istri. Ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istrinya mereka itu. Perhiasan istri, janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, yang punya iman. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, perhatikan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, di ayat 1 sampai 6 itu semua nasihat buat istri. Saya tidak tahu kenapa begitu banyak nasihat buat istri. Tetapi hanya satu ayat buat suami, di ayat ke-7. Mungkin menjadi istri itu lebih sulit daripada suami. Mungkin istri itu perlu banyak nasihat supaya imannya teguh. Mungkin istri itu hanya banyak pakai perasaan dan logika. Tetapi sang suami dituntut oleh Tuhan harus pakai iman. Iman kamu harus lebih kuat daripada logikamu. Saudara, lihat di dalam firman Tuhan ini. Kita mulai dengan ayat ke-7 mengatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan sini saudara. Istri itu bukan kaum yang lemah, bukan.
kaum yang lebih lemah dibandingkan dengan suami. Saya percaya suami istri adalah dua-duanya kuat. Tetapi kalau dibilang mana yang lebih kuat, jawabannya ada di ayat ke-7. 1 Petrus 3 ayat 7. Suami adalah kaum yang lebih kuat dan istri kaum yang lebih lemah dibandingkan suami. Saya yakin semua suami menyetujui ini. Semua istri pun sebetulnya menyetujui. Bayangkan mana ada calon istri mencari calon suami itu yang lebih lemah dari dia. Itu bodoh namanya. Cari calon suami yang cuman bisanya nyuci piring, ngepel, jaga anak. Itu bukan suami. Suami itu cari yang lebih kuat dari istri. Cari yang lebih pandai mencari uang, pandai beribadah. Pasti itu yang dicari sebetulnya. Dan istri sudah dapat suami yang lebih kuat. Tapi sekali lagi iblis tidak suka. Iblis selalu pengen membolak-balikan fakta. Akhirnya dalam kenyataannya dia mau buat istri merasa lebih kuat daripada suaminya. Awalnya tidak begitu. Pasti calon istri cari calon suami yang lebih hebat dari dia. Melindungi dia. Pasti. Dan sekali lagi, iblis mengganggu logika daripada istrinya. Saudara sekalian, lihat di sini firman Tuhan berkata, istri adalah kaum yang lebih lemah dibandingkan suaminya. Makanya seorang suami harus hidup bijaksana. Betul-betul bijaksana terhadap istrinya. Kenapa? Justru karena istrinya itu kaum yang lebih lemah. Artinya jangan kau hadapi istrimu itu sebagai orang yang sama dengan engkau. Pengertiannya sama. Visinya sama. Kekuatannya sama. Ternyata tidak. Istri itu beda. Dia kaum yang lebih lemah dibandingkan suami. Artinya justru itu suami harus bijaksana. Jangan apa-apa dikata-katai, dibodoh-bodohi. Nah jadi saudara sekalian, di sini kita melihat kalau keluarga itu memang suatu hierarki. Allah, suami, istri, anak. Ada urutannya, sesuai kekuatannya. Allah pasti lebih kuat dari suami. Tetapi suami lebih kuat daripada istri. Dan istri lebih kuat daripada anak-anaknya. Nah ini tidak bisa disangkal saudara. Inilah harus kita imani. Makanya ada yang berkata, istri Tuhan bilang penolong. Betul, penolong. Lalu iblis menyelewengkan kata penolong. Iblis ngomong begini, nih pakai logika ya, kalau istri itu penolong, mana yang lebih kuat? Yang menolong atau yang ditolong? Wah, secara logika akhirnya orang bilang apa? Yang lebih kuat penolong daripada yang ditolong. Yang penolong siapa? Istri. Yang ditolong siapa? Suami. Berarti istri lebih kuat daripada suami. Hati-hati, ini penyesatan. Saya tidak setuju dengan perkataan ini. Kata-kata ini dipelesetkan. Penolong itu bukan berarti lebih kuat dari yang ditolong. Apakah keadaan suami setiap hari dalam posisi tenggelam yang harus ditolong? Kata penolong ini sebetulnya kata yang sebenarnya adalah yang menolong atau yang membantu. Saudara punya pembantu di rumah? Pasti punya. Banyak yang punya. Apakah posisi pembantu itu lebih kuat daripada saudara dari nyonya rumah yang dibantu? Tentu tidak. Penolong itu bukan berarti lebih kuat dari yang ditolong. Para menteri adalah penolong bagi presiden. Apakah menteri lebih kuat daripada presiden? Atau dengan kata lain menteri itu sebagai pembantu dari presiden. Yang membantu. Yang dibantu itu lebih kuat. Yang ditolong itu lebih kuat.
Makanya hati-hati saudara. Ini saya bilang ada yang menyesatkan, yang berkata bahwa penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Itu dalam keadaan darurat oke. Dalam keadaan orang tenggelam oke. Tapi suami itu enggak keadaan tenggelam tiap hari. Suami kita normal. Berarti istri itu sebagai penolong bagi suami. Suami lebih kuat daripada istri. Jangan dibalik. Istri lebih kuat dari suami, itu penyesatan. Firman Tuhan berkata, hai suami, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi istri-istri, mari bertobat. Jangan kau merasa lebih kuat dari suamimu. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Itu logika iblis. Penolong itu sebetulnya ada pembantu. Ya bukan babu, pembantu. Bantulah suamimu. Tolonglah suamimu supaya lebih maju. Tolonglah suamimu supaya lebih berkembang. Tolonglah suamimu supaya dia tenang. Kalau di kantor banyak masalah, beri dia ketenangan di rumah. Jangan sudah banyak masalah di kantor, ditambah lagi masalah di rumah. Jangan terlalu cerewet. Jangan menyusahkan suami. Engkau diciptakan bukan untuk menyusahkan suami, untuk menolong suami. Dan ingat, istri harus tunduk kepada suami. Artinya, ya memang istri itu, kalau suami nomor satu, atau Tuhan nomor satu, suami nomor dua, pasti istri itu nomor tiga, anak nomor empat. Itu yang saya bilang hierarki yang Tuhan sudah buat. Jangan dibalik-balik. Jangan pula anak itu yang ada di atas orang tua. Orang tua harus menjaga hierarki ini dengan baik. Suami jaga hierarki ini dengan baik dengan istri. Jaga posisi. Tapi dikatakan jangan dengan kekerasan. Tuhan berkata hidup bijaksana. Bijaksana dengan orang yang lebih lemah. Hati-hati, jangan sembarangan gunakan menjadi otoriter. Menjadi orang penjajah. Bukan, penuh kasih. Sabar menghadapi orang yang lebih lemah. Penuh maklum, penuh sukacita, dan sekali lagi jangan terjadi keributan. Saudara, firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi dengan istrinya. Makanya saya sangat enggak setuju kalau dibilang pertengkaran rumah tangga itu adalah bunga-bunga rumah tangga. Saya tidak setuju. Bukan, Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Usahakan jangan bertengkar sama siapapun, apalagi dengan istri. Dan kalau istri mengerti, jangan juga bertengkar dengan suami. Kalau kita mau disebut seorang hamba Tuhan, yang pengikut Tuhan, yang orang beriman kepada Tuhan, itulah hamba Tuhan. Makanya kita berusaha untuk tidak bertengkar dengan siapapun, hati-hati. Dan untuk supaya tidak bertengkar, seringkali kita mengalami kerugian. Seringkali kita mengalami ketidakadilan. Tapi harus diam. Tidak apa-apa. Saya lihat banyak suami-suami pun yang merasa dirugikan dengan istrinya. Merasa tidak adil. Ya sudah, hadapi dengan penuh iman. Demi menjaga kedamaian. Makanya Tuhan katakan kejarlah kedamaian. Kejarlah kedamaian. Kedamaian jauh lebih penting daripada logika yang lainnya. Jaga kedamaian rumah tangga. Maka saya percaya keluarga akan tetap utuh sampai akhir zaman. Amin. Jaga. Jangan sampai ada pertengkaran di antara suami istri. Ayo yang suka bertengkar bertobat mulai saat ini. Suami-suami engkau kaum yang lebih kuat. Jangan mau sampai tergoda, jangan terbujuk untuk bertengkar dengan istri. Kalau istri itu harus dimaklumi karena dia kaum yang lebih lemah. Istri sebagai orang yang punya banyak perasaan. Hidup dengan perasaan dan juga dengan logika. Dan seringkali istri dalam waktu-waktu tertentu sangat sulit untuk memakai imannya. Dan suami sebagai kaum yang lebih kuat harus membimbing istrinya. Jaga istrinya. Bimbing dia. Bukan dengan kediktatoran, dengan otoriter, bijaksana.
Disinilah kata bijaksana sangat penting bagi suami ketika menghadapi istrinya ketika istrinya melawan. Ya saya rasa di dunia ini nggak ada istri yang melawan. Saya pernah tanya siapa yang pernah melawan presiden? Oh nggak ada istrinya. Tidak ada istri yang tidak melawan suaminya. Tidak ada istri yang selalu setuju sama suaminya. Bahkan ada yang berkata, seorang istri berkata, kalau saya tidak setuju, bagaimana saya bisa sepakat dengan dia? Wih, saya bilang ini suatu hal yang salah, harus dibimbing. Istri walaupun tidak setuju dengan pikiran suami, tapi ketika suami sudah mengambil keputusan, dia harus mendukung. Jangan berkata bagaimana saya bisa dukung kalau saya nggak setuju. Emangnya butuh persetujuan. Kalau suami ambil keputusan, apakah harus butuh persetujuan istri? Apakah istri itu atasan suami? Saudara, ini harus mengerti, suami pun harus mengerti hal ini. Engkau tidak membutuhkan persetujuan istri, minta pendapat, minta usulan. Sebagai orang organisasi, ya kita semuanya tahu bahwa bawahan itu hanya punya hak untuk mengusul. Tapi kadang-kadang istri saya, istriku kok tidak memberikan usulnya, tidak sopan. Tidak apa-apa. Kita ini harus suami bijaksana. Kalaupun istri menyampaikan suatu pendapatnya dengan yang tidak sopan, memberikan pendapat dengan marah-marah, memberikan pendapat dengan paksaan, memberikan pendapat dengan cacian, paksa. Anggap saja di telinga suami itu usul. Engkau tetap pemimpin. Engkau tetap seorang pengambil keputusan. Saudara, suami harus banyak belajar dalam hal ini. Engkau orang nomor 1 di rumah tanggamu. Istri orang nomor 2. Anak nomor 3. Jadi tetap pengambil keputusan adalah suami. Ketika istri bicara, dengarkan baik-baik. Dia harus engkau dengarkan. Jangan kau bilang tutup mulut, nanti dia tutup mulut selamanya. Rugi kita. Punya istri nggak bisa bicara. Mari kita izinkan istri bicara. Dia perlu ngomong 15.000 kata setiap hari. Silakan. Tapi dengarkan semua pembicaraan, perkataan dia masuk ke telinga suami, itu usul. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ambil kalau memang itu baik. Ambil keputusan. Tapi kalau engkau ambil keputusan, itu bukan keputusan istri. Keputusanmu. Kalaupun salah, engkau yang bertanggung jawab. Jangan menyalahkan istri kalau engkau sudah ambil keputusan. Seringkali usulan yang disampaikan istri memang tidak seperti usulan. Seperti pemaksaan. Ada yang berkata, saya nggak mau ya kalau nggak begini ya. Saya nggak setuju ya. Biarkan saja. Tapi masuk ke telingamu, anggap usul. Katakan usul. Karena orang nomor 2 hanya punya hak usul kepada orang nomor 1. Jadi para suami, berdirilah teguh sebagai seorang suami. Jangan loyo. Jangan mengorbankan otoritasmu. Dikorbankan dan diserahkan kepada istri. Banyak juga suami-suami yang menyerahkan otoritas kepada istri. Menghadapi masalah dia ngumpet. Suruh istrinya maju. Itu suatu kesalahan yang fatal. Menyerahkan tanggung jawab rumah tangga kepada orang nomor 2. Selama orang nomor 1 masih hidup, dialah yang bertanggung jawab. Jangan kau berikan beban yang berat kepada istri yang tidak bisa dia tanggung. Oleh karena itu saudara, tetap engkaulah pengambil keputusan. Sebagai kaum yang lebih kuat. Ya, suami-suami jangan merasa lebih lemah dari istrinya. Selama engkau masih ada, masih sehat, masih bekerja. Ya. Oleh karena itu, pertahankan ini. Ini harus ditanggapi dengan iman. Sesuai firman Tuhan maksud saya. Kalau engkau lakukan sesuai firman, itu artinya kau punya iman. Tapi kalau engkau korbankan firman Tuhan, berarti engkau sudah tidak punya iman lagi. Nah saudara, selama kita hidup ini, jadi anak Tuhan, kita ini harus seorang punya iman. Supaya hidupmu diberkati. Di dunia ini pasti diberkati.
Di dunia ini kau pasti bahagia sampai tua. Diberikan kesehatan sampai tua. Diberikan umur panjang sampai tua sekali. Saudara, Tuhan mau kita ini menikmati hidup ini bersama anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan mau kita menikmati dengan sukses di dunia ini. Jangan seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya berantakan. Mungkin dia punya kekayaan, tapi sebetulnya gagal dalam rumah tangga. Berarti dia gagal secara total. Seorang berhasil atau tidak dilihat dari rumah tangganya terlebih dahulu. Makanya saudara yang melayani Tuhan juga. Tuhan berkata, bagaimana orang bisa melayani jemaat kalau dia tidak bisa menangani rumah tangganya sendiri. Ayo kita mulai dari rumah tangga kita. Ya, suami hidup bijaksana dengan istri. Artinya jangan pernah pakai kekerasan, jangan ribut dengan istri. Istri belajar tunduk kepada suami. Belajar memberikan usul yang baik, yang sopan. Seringkali karena perasaan ini membuat, atau juga dengan perasaan, dengan logika yang salah. Kan saya dengan suami saya satu, saya ini adalah sama. Suami istri tidak sama. Suami istri memang sama-sama ahli waris. Tetapi ada nomor 1 dan nomor 2. Makanya istri disuruh tunduk. Yang tunduk itu istri bukan suami. Makanya saudara, mari kita punya iman. Belajar firman Tuhan, lakukan sungguh-sungguh. Enak atau enggak enak, lakukan firman Tuhan. Jalankan, engkau akan beruntung. Kalau engkau menjadi istri yang belajar tunduk kepada suami, engkau akan berbahagia. Enggak banyak pikiran. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita sama-sama, suami, istri, anak, hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan hanya logika saja. Kalau ada logika yang gak sesuai dengan firman, korbankan logikamu itu. Jangan dipertahankan logika yang salah. Logika yang tidak sesuai firman berarti bukan iman. Nanti pasti salah. Dan kalau salah kita akan mengalami kerugian. Saya melihat banyak rumah tangga yang mengalami kerugian sampai tua. Sayang, justru di masa tua itulah kita ini dituntut oleh Tuhan. Keberhasilan seorang itu justru dilihat masa tuanya. Anaknya bagaimana, cucunya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Jangan sampai kita jadi orang yang gagal di masa tua. Biar semakin tua kita semakin jaya. Semakin diberkati. Makanya saudara sekalian, kalau engkau saat ini berusia 60 tahun seperti saya, masuki 60 tahun tahap kedua. 60 itu umur yang saya tunggu-tunggu saudara. Saya tunggu-tunggu. Sebab apa? Sebab itulah setengah usia saya. Jadi 60 lebih 1 hari, disitulah saya masuki 60 tahun tahap kedua. Karena firman Tuhan berkata, umur manusia 120 tahun. Kejadian 6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Saudara sekalian, mari kita sama-sama percaya pada firman Tuhan. Lakukan. Orang boleh bilang kita bodoh. Silakan, tapi saya sebetulnya orang beriman, bukan orang bodoh. Saya menjadi suami yang beriman, bukan suami yang bodoh. Saya menjadi seorang istri yang beriman, bukan istri yang bodoh. Justru orang yang mengandalkan logikanya, itulah orang yang bodoh, yang tidak berdasarkan iman. Makanya saudara, kita mau belajar, ya, belajar dalam iman. Setiap hari, ayo, keputusan apapun, perkataan apapun, mari perkataan kita perkataan iman. Tindakan kita tindakan iman. Pasti Tuhan menyertai kita. Yang mau katakan amin. Ya, saudara pasti disertai Tuhan kalau hidup dalam iman. Melakukan firman Tuhan, menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik. Engkau pasti beruntung sampai masa tuamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang kau berikan bagi kami. Untuk kami pergunakan untuk masuk dalam pertandingan. Melawan kuasa-kuasa iblis. Kami mau mengalahkan dengan iman kami. Bahwa iman itu pasti mengalahkan dunia. Mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan
keluarga-keluarga yang mendengar firman pada saat ini. Suami-suami diubahkan menjadi suami yang bijaksana. Istri-istri diubahkan menjadi istri yang tunduk kepada suaminya. Anak-anak diubahkan menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Berkati ya Tuhan untuk kami hidup sesuai firman Tuhan. Hidup dalam iman. Supaya kami ini mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami akan mendapatkan hadiah. Hadiah dari Tuhan berupa umur yang panjang, tubuh yang sehat, berkat yang tidak habis-habis, bahkan berkelimpahan. Sampai kami bisa membagi-bagikan juga kepada orang yang kekurangan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat ini. Biarlah keluarga yang mendengar firman Tuhan akan diberkati menjadi keluarga yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pekerjaan Tuhan dapat memberi melalui rekening GBI Mega Bekasi. Juga telah tersedia QR Code untuk memudahkan Bapak Ibu memberikan persembahan. Untuk info gereja, Bapak Ibu dapat mendownload mobile apps kita di Android dan iOS. Kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk dapat memfollow media sosial gereja di tempat ini, IG dan Facebook atas nama Jemaat Induk GBI Rayon 18. Puji Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita. Mari bersama kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan mengurapi, memakai lebih lagi Tuhan kemanapun hamba-Mu melayani. Ada kuasa dan hadirat Tuhan menyertai hamba-Mu. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami di tempat ini. Dan keempat wakilnya juga seluruh staf gembala yang ada. Dan seluruh gembala-gembala cabang ranting kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memakai lebih lagi Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Untuk terus menjadi berkat atas kota, atas bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya. Bahkan seluruh jajaran yang ada. Gembala rayon, gembala CK sampai cabang dan ranting. Kami berdoa kiranya terus pengurapan Allah yang dahsyat. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa, dengan tanda-tanda heran. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan terus pemulihan atas negeri ini. Karena kami tahu Engkau ada Tuhan yang dahsyat atas Indonesia.
Indonesia. Diberkatilah bangsa kami di dalam nama Yesus. Sebab ada shalom atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya. Bahkan seluruh kabinet menteri yang ada. Seluruh jajaran pemerintahan sampai daerah. Semuanya dipakai Tuhan penuh dengan hikmat wibawa surgawi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh penduduk bangsa ini adalah orang-orang yang taat mematuhi setiap peraturan yang sudah diperintahkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu atas kota di mana kami berada. Tuhan juga memberkati, Tuhan mengurapi semua para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua umat-Mu yang saat ini sedang Tuhan mengikuti ibadah online di rumah-rumah, bahkan dimanapun saat ini berada. Biar kiranya terus hadirat-Mu Tuhan melawat seluruh umat-Mu. Sekalipun kami boleh Tuhan ibadah lewat online, kami percaya kuasa hadirat Tuhan tak terbatas. Semuanya boleh menjamah seluruh jiwa-jiwa. Terima kasih, diberkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan. Diberkati semua umat Tuhan di bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Dan sebentar Tuhan kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi
Yesus Raja. Dia